Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Surabaya, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari seorang coach, seorang coachee, dan seorang observer. Perkenalkan, saya Dian Wahyu Marpaung dari SDN Wonokusumo 1 40 Surabaya. Saya Syahrul dari SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Saya Indri Ribut Aprila dari SMP Negeri 61 Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Indri? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, nggih. Pak Sarul gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Begini, Bu Indri, sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini kepada Ibu ya. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik, Bu, penilaian pada hari ini. Baik, Bu, pada coaching hari ini ya, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada, Ibu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Oke. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, pada coachee. Ya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi, Bu, pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa, Ibu, yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya itu kemitraan, ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada, Ibu. Ya. Pertanyaan pertama, Ibu, yang saya tanyakan kepada Ibu ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini, Ibu? Oh, baik Pak, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini, saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, Pak, sehingga saya dapat menggiring coachee saya menggali potensi dirinya, Pak. Oke, terima kasih banyak, Ibu. Untuk pertanyaan kedua, Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan ya secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pada saat observasi ini, Pak, bagian identifikasi, karena saya kadang bingung, Pak, menentukan kata kunci. Baik, Bu. Kemudian yang terakhir ya, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Indri dalam proses coaching hari ini. Yang saya inginkan ya Pak Sarul, saya ini dapat menggali potensi coachee saya dengan indikatornya, misalnya mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahan ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta coachee saya dapat mempertanggungjawabkan rencana aksinya. Baik, Ibu, silakan Ibu melakukan coachingnya ya terhadap coachee. Silakan, Ibu. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Dian. Selamat siang Bu Indri. Selamat siang juga. Bolehkah saya meminta waktunya Bu Indri? Dengan senang hati, boleh sekali Bu Dian. Saya mau bercerita, Ibu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas saya, Ibu. Silakan Bu Dian, monggo diceritakan permasalahannya kepada saya, dan terima kasih sudah mempercayakannya ke saya. Monggo silakan. Begini, Ibu, akhir-akhir ini saya merasakan murid saya di dalam kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas dari saya itu hanya sekitar 50%, Ibu. Jadi menurut Bu Dian, apa yang Bu Dian harapkan dari obrolan kita hari ini?
saya mengharapkan pemecahan masalah yang saya rasakan permasalahan di dalam kelas saya akhir-akhir ini, Bu. Menurut Budian, hal apa saja yang membuat murid Budian ini kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran bersama Budian? Kalau saya ingat kembali ya Ibu, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias dalam pembelajaran saya, yang pertama, pembelajarannya seperti terkesan membosankan, terlalu monoton, dan dominan oleh guru, sehingga saya kurang memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk berpendapat, untuk mengeluarkan ide, dan metode yang saya gunakan hanya ceramah, Ibu, sehingga siswa kurang diberikan kesempatan untuk memberikan ide-ide baiknya, seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu ya Budian. Apa saja yang membuat murid Budian ini antusias dalam kegiatan pembelajaran yang selama bersama Budian? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif, Ibu, buat mereka, sehingga tidak terkesan membosankan. Wah, luar biasa sekali Budian. Saya sependapat dengan Budian. Lalu menurut pendapat Budian, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran dengan Budian di kelas? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid dan berpihak pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Adanya ice breaking, pembelajaran diselingi dengan permainan atau games, sehingga siswa dilibatkan secara langsung di dalam proses pembelajaran. Luar biasa. Dari level 1 sampai 10 Budian, kira-kira level berapa untuk memotivasi murid dalam pembelajaran di kelas Budian? Saya merasa untuk sekarang pembelajaran yang ada di kelas saya ini, murid saya bosan ini ada berada di level 6. Kalau begitu, Budian menginginkan ke level berapa? Ekspektasi saya tidak tinggi, Ibu. Saya hanya berharap berada di level 8, itu sudah cukup buat saya. Lalu Budian, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-muridnya Budian, apa penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas dari Budian? Saya merasa tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak sekali pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Contohnya sumber belajar dari media sosial ataupun gambar-gambar yang menarik. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu Budian, sumber belajar yang digunakan Budian di dalam kelas ini seperti apa? Saya biasa menggunakan buku teks yang disediakan dari sekolah. Saya juga memanfaatkan perpustakaan untuk mencari sumber belajar yang relevan untuk anak-anak. Adakah sumber belajar lain selain buku teks Budian? Saya pikir banyak ya Ibu. Contohnya anak-anak dapat mengambil dari YouTube, artikel dan jurnal, tulisan ilmiah yang disediakan di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini. Nah, betul sekali Budian. Saya yakin sekali bila Budian menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti nanti murid-murid akan antusias dalam pembelajaran Budian. Jadi sekarang apa rencananya Budian ini untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Contohnya tadi sudah saya utarakan ke Ibu, YouTube yang saya buat sendiri, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya.
bisa berupa audio visual, kinestetik, seperti itu. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak merasa dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas dari saya. Misalkan menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital. Wah, luar biasa sekali Bu Dian. Mudah-mudahan yang menjadi rencana Bu Dian berhasil, nggih. Apa komitmen Bu Dian terhadap rencana yang sudah terfikirkan oleh Bu Dian ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dengan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar atau mendapatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid saya. Wah, luar biasa, bagus sekali Bu Dian. Saya sangat mendukung apa yang akan dilakukan Bu Dian. Saya yakin semuanya akan berjalan dengan lancar ya Bu Dian. Terima kasih Bu Indri sudah meluangkan waktunya untuk saya berbagi cerita. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, ya Bu Indri. Terima kasih, sama-sama Bu Dian. Ya, matur nuwun sangat Bu Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah ya, tadi Bu Indri sudah melakukan coaching dengan Bu Dian. Betul Pak. Oke, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, apa saja yang dilakukan pada saat coaching Ibu terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya Pak Sarul, saya akan menceritakan. Alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching sama Bu Dian. Tinggal meningkatkan lagi skill saya Pak Sarul sebagai coach dengan terus berlatih tentunya dan mencari literatur wawasan coach saya untuk menambah ilmu sebagai bekal saya sebagai coach yang profesional, seperti itu Pak. Oke Bu Indri, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi proses coaching Bu Indri ya dengan Bu Dian sudah sesuai Bu, sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Juga Bu Indri sudah berusaha ya menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dian sehingga Bu Dian bisa menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Dan juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching Ibu. Ya, pertanyaan selanjutnya Ibu ini ke Bu Indri, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Indri berdasarkan hasil coaching yang baru tadi dilakukan Ibu? Sebelumnya terima kasih Pak Sarul atas pengamatannya. Ini akan menjadi bahan saya untuk meningkatkan skill saya untuk menjadi seorang coach yang bisa mengcoach seorang coachee. Tentunya untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ini bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggiring coachee saya dapat menentukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Seperti itu Pak. Oke Bu, itu ya Bu, semoga kedepannya kita semuanya bisa melakukan coaching lebih baik lagi nggih Bu Indri. Demikian observasi kita pada hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita semuanya nggih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sarul. Nggih, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Mbak Sahrul, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Dian, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Sahrul? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana Bu Dian? Alhamdulillah, puji syukur saya juga dalam keadaan baik. Hari ini Bapak akan melaksanakan praktek coaching.
Di sini saya ingin sharing saja tentang Iya, Bu. rubrik penilaian tentang percakapan kucing. Gimana? Bisa Bapak? Bisa Ibu, saya ingin rubrik penilaian coaching saya itu akan saya lakukan dengan baik Ibu, lebih spesifik ya, supaya mudah mengidentifikasi Ibu keberhasilan saya sejauh mana nanti tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Indri ya sebagai coach, begitu juga sebaliknya Ibu. Baik. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak tingkatkan atau kembangkan? Kompetensinya adalah saya dapat bertanya Ibu dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga itu saya dapat menggiring coach menggali potensi yang ada pada dirinya Ibu. Bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi? Itu Ibu, kompetensi yang ingin diobservasi adalah saya akan observasi bagian identifikasi Ibu, karena saya kadang bingung menentukan kata kuncinya Ibu. Oke. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Bapak capai dalam sebagai coach? Oke, baik Ibu. Saya nantinya dapat menggali potensi Ibu, potensi pada coach dengan indikatornya ya. Misalnya Ibu itu bisa mengemukakan ide kreatifnya, terus bisa melaksanakan rencananya, aksi nyatanya Ibu, serta bisa mengatasi permasalahan Bu yang ketika melaksanakan rencana aksinya tersebut, serta coach nantinya dapat mempertanggungjawabkan aksinya Ibu. Baiklah Bapak, silahkan bisa dimulai. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik ya. Iya. Sudah lama ini nggak pernah ketemu. Oke, betul Pak. Pak Sarul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke. Dengar-dengar Bu Indri ini ada masalah yang perlu disampaikan ke saya ini. Oke Pak, sebelumnya saya mohon maaf mengganggu aktivitasnya Pak Sahrul hari ini. Oke, dengan senang hati kok Bu, saya akan membantu dengan kemampuan yang saya miliki Bu. Sebenarnya saya ingin menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi Pak Sarul, supaya saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya sedang hadapi ini. Baik Ibu, silakan Ibu sampaikan permasalahannya. Saya ingin sekali Pak Sarul membahas kondisi anak-anak di sekolah saya di SMP Negeri 61 ini. Saat ini saya ini sedang mengajar di kelas 9 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Saya ini mengamati anak-anak belakangan ini tuh mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga dampaknya ini pada hasil belajarnya mereka ini menurun Pak Sarul. Oh gitu ya. Beberapa siswa juga malas dalam mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Oh begitu nggih Bu Indri. Anak-anak berarti mengalami penurunan motivasi nggih dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajar pun menurun. Kira-kira apa yang ingin Ibu Indri dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Oke Pak Sarul, saya ingin mendapatkan atau menemukan hal-hal yang dapat memotivasi belajar siswa saya agar mereka lebih giat dalam proses belajarnya. Dari level 1 Ibu Indri sampai 10, menurut Bu Indri sendiri nih ya, ada di level berapa Bu untuk memotivasi murid dalam pembelajaran jika levelnya itu 1 sampai 10 Ibu Indri? Saya merasa saat ini berada di level 6 Pak Sahrul. Terus Bu Indri ini ingin meningkatkan ke level berapa? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk ini Pak Sahrul. Saya inginnya sekitar level 8. Saat ini itu sudah lebih dari cukup. Nggih Bu. Apa rencananya Bu Indri itu untuk bisa sampai ke level 8 tersebut Bu? Rencana saya seperti ini Pak Sarul, saya akan memanajemen kelas dulu. Misalnya saya membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan
saya berikan ke anak-anak atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan saya berikan kepada mereka. Selain itu mungkin menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan siswa saya dalam pembelajaran. Selanjutnya mungkin diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Seperti itu. Dari beberapa rencana apa yang disampaikan Bu Indri barusan tadi ini ya, mana yang menurut Bu Indri itu ya dalam waktu dekat ini ya, itu yang paling mendesak sekali itu untuk dilakukan, Ibu? Yang akan segera saya lakukan dan menurut saya mendesak sekali dalam pembelajaran adalah mencoba untuk menggunakan video pembelajaran Pak Sarul yang menarik dalam proses pembelajaran dan juga melakukan ice breaking. Seperti itu Pak Sarul. Oh, begitu Bu. Jadi menurut Bu Indri ini ya, yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajarannya itu lebih dahulu, yang menarik bagi siswa ya dalam proses pembelajaran, terus melakukan ice breaking. Kapan itu dilaksanakan, Ibu? Secepatnya Pak Sarul, mungkin dalam minggu depan akan saya lakukan rencana tersebut. Sekaligus saya membuat rencana pembelajaran, terus video pembelajaran yang bagus, koordinasi dengan teman-teman rekan sejawat yang pandai dalam bidang IT, itu yang akan saya lakukan. Baik Ibu, terus bagaimana kita bisa tahu Ibu ya rencana yang Ibu buat itu terlaksana dengan baik atau tidak? Minggu depan mungkin kita bisa mengobrol lagi Pak Sarul sambil nyantai sambil ngopi bareng. Saya akan menceritakan hasil dari rencana yang sudah saya lakukan. Seperti itu Pak. Iya Bu, dari obrolan kita yang menarik ini Bu, apakah sudah ada yang didapatkan Ibu? Bu Indri? Pak Sarul, saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid saya dengan mencoba 3 cara tadi. Selain itu saya juga menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid saya yang motivasi belajarnya yang menurun tadi Pak Sarul. Oke. Kemudian bagaimana komitmennya Bu Indri ya terhadap rencana ini, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa saya Pak Sarul. Luar biasa, keren sekali Bu Indri ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Indri, semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik Bu Indri. Saya tunggu hasil baiknya, rencana baiknya setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Ibu ya, semoga bermanfaat hasil diskusi kita pada hari ini Bu Indri. Terima kasih Pak Sarul atas waktunya saya mendapatkan pencerahan dari kegiatan diskusi hari ini Pak Sarul. Terima Alhamdulillah, kasih. Alhamdulillah Bu Indri. Mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan lagi? Untuk saat ini cukup. Terima kasih Pak Sarul sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah sudah sampun Bu Indri karena saya kurang mau masuk di kelas 7 ini. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah sudah Bu Dian. Tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur lagi Bu. Wawasan saya untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional lagi Bu. Catatan hasil observasi saya sudah bagus. Hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pengamatannya kepada saya. Ini adalah sebagai bahan evaluasi saya Bu untuk meningkatkan skill saya ke depannya Ibu ya, untuk mengkut seseorang coach lagi jika suatu saat akan menjadi coach Ibu. Kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan Bapak? Saya ingin bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan Bu dari seseorang itu
dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, tentunya yang menggiring Ibu, menggiring koci, sehingga mereka itu dapat menemukan sendiri Bu solusi dari masalah yang dihadapi Bu. Mari kita akhiri pertemuan dan percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Indri. Bagaimana kabarnya Bu Dian hari ini? Puji syukur, saya baik, sehat Bu Indri. Bagaimana dengan Bu Indri? Alhamdulillah Bu Dian sehat dan luar biasa. Hari ini Bu Dian akan melaksanakan praktek coaching nih. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching Bu Dian. Gimana? Bisa? Bisa Ibu. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Sahrul lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Sahrul sebagai coach. Begitu Ibu. Baik Bu Dian, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Dian? Kompetensinya adalah saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coach menggali potensinya dirinya sendiri. Oke, bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi Bu Dian? Kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi, karena saya kadang bingung menentukan kata kunci. Begitu G. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Bu Dian sebagai coach? Saya dapat menggali potensi coach dengan indikatornya, misalnya Pak Sahrul bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksi nyatanya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta coach dapat mempertanggungjawabkan aksi nyata tersebut Ibu. Baiklah Bu Dian, boleh dimulai, silakan dimulai coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dian. Bu Dian sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Alhamdulillah. syukur. Saya juga baik Pak Sahrul. Oke. Bapak, dengar-dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu ya? Nggih, betul Ibu. Tadi malam saya yang WA jenengan. Sebenarnya saya itu mohon izin, mohon maaf sebelumnya Ibu. Mungkin Ibu saya telah mengganggu waktunya Bu Dian. Oke, saya itu punya permasalahan Ibu di sekolah SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Nggih, dengan senang hati Bapak, saya akan membantu dengan kemampuan saya Bapak. Oke. Saya berjanji Bapak bercerita ini hanya saya dan Bapak dan Tuhan yang mengetahui. Saya tidak akan membicarakan hal ini kepada orang lain Bapak. Oke Bu. Sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya alami ini di sekolah saya ini Bu. Begini Bu, saya itu kan merasa gagal Bu dalam mengimplementasikan keyakinan kelas di kelas 7 di sekolah kami. Karena beberapa anak itu terkadang berbicara kasar dalam pembelajaran, seperti itu Ibu. Begitu nggih Bapak. Berarti merasa gagal berhasil karena memang di kelas Bapak itu ada beberapa anak yang bersikap kasar dan belum menerapkan keyakinan kelas. Nggih, betul Ibu. Apa Demikian. benar begitu Bapak? Betul Ibu, betul. Lalu harapan Bapak dari percakapan kita hari ini, kalau kita mau membahas keyakinan kelas yang diimplementasikan di sekolah Bapak supaya benar-benar tercipta budaya positif. Harapan saya itu setelah saya nanti itu berbincang-bincang dengan Bu Dian ya, saya itu mendapatkan gambaran solusi gitu loh Bu ya, solusi atas permasalahan yang saya hadapi di sini.
Saya juga harapannya itu anak-anak di sekolah saya itu menerapkan keyakinan kelas, disiplin, budaya positif, Ibu. Sehingga itu budaya positif itu timbul dalam diri mereka sendiri, Ibu. Ya, sehingga mereka dapat bertutur kata yang sopan, ya halus pada saat pelajaran maupun di luar pelajaran nantinya. Jadi begitu nggih Bapak. Intinya setelah kita mengobrol pada hari ini ingin ada solusi dari permasalahan, begitu nggih Bapak? Betul, Ibu, betul. Tadi yang berkaitan dengan anak yang berbicara kasar pada waktu pembelajaran Bapak, dan memang belum sepenuhnya menerapkan keyakinan kelas. Menurut Bapak, bagaimana cara proses menerapkan keyakinan kelas yang Bapak berikan itu sehingga anak-anak bisa sopan santun, paling tidak mempunyai etika, tata krama, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua dan teman-temannya? Menurut saya itu, Bu, ya, dalam penerapan nilai-nilai keyakinan di kelas itu harapan saya itu anak-anak itu kan ya memiliki motivasi, ya Bu, yang ada dalam dirinya sendiri, ya Bu, ya. Bukan tanpa paksaan dari guru, wali kelasnya, ya bahkan itu orang tuanya, ya Bu, ya. Sehingga anak-anak itu akan nanti menerapkan nilai-nilai yang positif, Bu, dan dampaknya yang positif walaupun di dalam pelajaran maupun di luar pelajaran, begitu, Ibu. Ya, betul sekali Bapak, nggih. Saya juga sepakat dengan Bapak. Dengan apa yang Bapak simpulkan, memang motivasi dalam diri internal ini sangat penting dalam proses penerapan keyakinan kelas. Tanpa ada kesadaran dari dalam diri sendiri, mungkin apa yang sudah menjadi kesepakatan akan dengan mudahnya dilanggar oleh anak-anak. Begitu nggih Bapak? Nggih, betul sekali, Ibu Dian. Menurut Bapak, jika dinyatakan dalam angka, anak-anak yang berbicara kasar ini, anak-anak tersebut berada di skala berapa nggih Bapak? Jika rentannya 1 sampai 10. Kalau menurut pengamatan saya, Bu, saya berada di skala 7 saja, Ibu. Apa yang mendasari Bapak memilih rentang skala 7? Yang mendasari saya karena memang ada beberapa anak ya Bu, ya belum maksimal itu menerapkan nilai-nilai keyakinan kelas, Bu, yang disepakati bersama. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, melihat dari penyebab analisis tadi menurut Bapak, langkah-langkah apa yang bisa Bapak ambil untuk mengatasi masalah Bapak tersebut? Menurut saya, Bu, saya itu langkah yang kami lakukan itu saya akan mengevaluasi kembali Bapak Ibu ya, tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan anak-anak, itu yang pertama. Dan kami setiap masuk di kelas akan menyampaikan kembali keyakinan kelas tersebut, ya, apa yang dibentuk bersama, dan memahami kembali budaya positif yang telah kita lakukan sebelumnya, Ibu. Selanjutnya saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid secara konsisten, Ibu, untuk meneruskan kebiasaan positif yang ada di sekolah kami dan nanti akan diteruskan di lingkungan mereka. Ya, bagus sekali nih Bapak. Pemecahan masalah yang sudah Bapak buat, saya sangat setuju sekali dengan itu. Lalu upaya-upaya yang akan dilakukan, memang kita membutuhkan kolaborasi atau stakeholder dengan semua pihak, baik dari murid, wali murid, bahkan guru-guru dan rekan sejawat. Iya, Ibu, betul sekali. Menurut Bapak, apakah ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Bapak buat tadi? Bagi saya, Ibu, tolak ukur saya, anak-anak itu bisa berbicara santun, itu aja, Ibu, ya. Baik itu dalam pembelajaran, baik itu bersama temannya, ya, terus bapak ibu guru, terus orang tua atau teman-teman sepermainannya. Mereka juga bisa menerapkan keyakinan kelas, Ibu, nilai-nilai positif yang ada dalam dirinya sendiri, ya. Makanya itu dibutuhkan adanya kolaborasi yang solid orang tua dengan sekolah, Ibu. Bagus sekali nggih Bapak. Oh iya, apa yang menjadi komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang dilakukan pada hari ini? Komitmen saya itu terhadap rencana aksi ini, Bu, saya akan segera melakukan eksekusi, ya, secepatnya terhadap rencana saya tadi. Saya juga memberikan solusi-solusi tadi, saya akan segera menerapkannya dalam pembelajaran di kelas, Ibu. Bagus sekali nggih Bapak.
dukungan siapa saja yang Bapak butuhkan dalam menjaga komitmen tersebut? Saya membutuhkan dukungan kerjasama dengan siswa tentunya Bu ya, yang terlibat langsung, teman sejawat saya, ya kepala sekolah, biar nantinya akan menjadi keyakinan kelas Bu. Tentunya nanti kalau sudah menjadi keyakinan kelas, orang-orang dan anak-anak dan bapak ibu guru itu kan merasa nyaman di sekolah ya. Tentunya juga dukungan orang tua yang berada di rumah juga Ibu. Baik Bapak, luar biasa sekali nggih. Menurut Bapak, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini apa nggih? Menurut saya, kesimpulan saya pada hari ini Ibu, saya itu mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang telah saya hadapi tadi. Bahwa keyakinan kelas itu perlu dievaluasi secara berskala Ibu. Ya secara konsisten juga, keberhasilan juga perlu kerjasama dengan wali murid seperti itu Ibu. Alhamdulillah ya Bapak. Bagaimana sekarang perasaannya Bapak setelah kita berbincang-bincang pada siang hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Dian, sedikit tercurahkan Bu Dian. Jadi alhamdulillah nih Bapak, saya sendiri juga tidak sabar mendengarkan keberhasilan rencana aksi yang Bapak lakukan. Saya tunggu kabar baiknya nggih Bapak. Nggih, siap Ibu, nanti saya beri kabar perkembangannya dan pelaksanaannya ke Bu Dian secepat mungkin. Baik Bapak, saya doakan rencana aksi yang Bapak lakukan berjalan dengan lancar, karena ini merupakan tujuan yang mulia sekali. Amin. Tujuannya baik untuk sekolah panjenengan. Nggih, semoga ada kemajuan untuk sekolah panjenengan Bapak. Amin Ibu, terima kasih banyak. Baik Bapak, apa ada hal-hal yang ingin dibicarakan lagi? Alhamdulillah Ibu, sementara itu saja Ibu. Terima kasih banyak sudah membantu memecahkan masalah dari saya Ibu. Sama-sama Bapak, terima kasih Bapak sudah mau bertemu dengan saya dan berbagi cerita. Terima kasih dengan juga saya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian coachingnya sudah selesai ya? Sampun, Bu Indri, sampun. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah sudah Ibu. Tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach saya yang profesional di kemudian hari. Oke Bu Dian, catatan hasil observasi ini sudah bagus. Hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill, menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Baik Ibu, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam meng-coach seseorang coaching. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Dian? Oke Ibu, bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mengiring coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi Ibu. Baik Bu Dian, mari kita akhiri pertemuan kita dan percakapan kita hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri. Sama-sama Bu Dian.